Jemaat disilahkan duduk kembali. Saya Ibu sedang jemaat berdiri. Mari kita mulai ibadah kita dengan memuji Tuhan dari nyanyian jemaat nomor 363 kita nyanyikan poin 1 dan poin yang ketiga bagi Yesus diserahkan. Pertolongan kita dalam ibadat penyerapan pendeta hari ini adalah berasal dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta yang menunjuk dan menetapkan hamba-hambanya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, serta oleh pimpinan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Memuji Tuhan dari jemaat nomor 5, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ke-7. Yeah.
minta pertolongan Tuhan di dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan yang kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus Kepala Gereja. Kami ucapkan syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Allah, oleh karena Tuhan sudah boleh menyertai dan memelihara kami dalam mengarungi kehidupan kami di tahun 2022 ini. Sudah sekian banyak berkat Tuhan Engkau berikan dan percayakan kepada kami untuk kami nikmati dan juga untuk kami pakai memuji dan memuliakan nama. Secara khusus hari ini kami bersyukur bersama-sama dengan Saudari Elvin Asari, Sarjana Teologi, yang Tuhan sudah boleh tuntun dan sertai mulai dari menggeluti pendidikan teologi di Sekolah Tinggi Teologi sampai ia boleh menyelesaikan jenjang tahapan bakal calon pendeta Gereja Protestan Indonesia Timur, dan kini saudari kami ini telah menjadi calon yang hendak diurapi dalam jabatan pendeta hari ini. Kami bersyukur bersama-sama dengan orang tua, bersama-sama dengan suami, bersama-sama dengan keluarga besar, di mana Engkau telah menggunakan keluarga ini menjadi tempat dari mana Tuhan memanggil dan mengirim hamba. Kami bersyukur bersama seluruh warga jemaat Gerbang Mesbah, karena Tuhan sudah boleh menjadikan dan menetapkan jemaat ini menjadi tempat penyelenggaraan pemanggilan dan pengurapan Allah. Ya Bapa di dalam surga, itulah sebabnya pada kesempatan ini keluarga besar jemaat Tuhan dan Gereja Protestan Indonesia Timur bersama para undangan hadir di ruang kudus ini untuk menerima dan menyaksikan karunia Tuhan dalam keluarga. Mendasari semua pelayanan kami hari ini ya Allah, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu kami sadar akan dosa dan kelemahan kami, keterbatasan kami untuk membaca dan merenungkan apalagi memahami sabda. Kami mohon curahkan Roh Kudus kepada kami, baik hamba-Mu sebagai pemberita maupun sidang jemaat ini sebagai pendengar, sehingga kami sama-sama diarahkan dan dituntun oleh Roh Kudus memahami sabda kebenaran. Jauhkan dari kami segala gangguan cobaan, kesia-siaan dan penyakit, sehingga ibadah dan pemberitaan firman Allah hari ini berlangsung dengan aman dan selamat. Sabda ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Firman Tuhan yang saya siapkan untuk kita baca dan renungkan dalam ibadah pengurapan ini, saya ambil dari kitab Injil Markus. Kitab Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Injil Markus pasal 1 ayat ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus memanggil murid-murid yang berkata. Firman Tuhan berkata-kata kepada kita demikian. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang melemparkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari
ikutlah aku dan aku akan menjadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang menebarkan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah kita hari ini yang mendengarkan. Haleluya. Amin. Saudari Elvi Lasari, keluarga dan sidang pengurapan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, saya menyampaikan selamat pagi dan selamat bertemu. Selamat menikmati kasih Tuhan di hari ini. Dan secara khusus saya menyampaikan selamat kepada saudari Elvi Lasari yang pada hari ini sudah menerima panggilan Tuhan dan penetapan Tuhan untuk menjadi salah seorang hambanya yang akan melayani gereja Protestan Indonesia Timur. Saudara-saudara, dari pembacaan tadi saya mengajak kita merenungkannya dengan sebuah tema, menjadi penjala manusia. Menjadi penjala manusia. Sidang pengurapan yang terkasih di dalam Tuhan, setiap ada penerimaan pegawai, apa itu pegawai negeri atau pegawai swasta, selamanya ada persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau lembaga atau perusahaan penerima pegawai. Pada umumnya yang dipilih adalah orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai standar, memiliki kapasitas dan kemampuan untuk bekerja menurut bidang pekerjaan itu. Intinya bahwa yang dibutuhkan adalah orang yang memiliki standar kompetensi sesuai tugas dan fungsi yang akan dikerjakannya. Saudara-saudara, dalam pembacaan kita hari ini, kita membaca tentang Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dengan sebuah sebutan yang sekaligus menjadi pokok pekerjaan mereka, yaitu menjadi penjala manusia. Dilihat dalam ayat 17. Menjadi penjala manusia itu yang pertama ditetapkan oleh Yesus, yaitu bidang kerja yang akan dilakukan. Barulah kita memasuki pemilihan orang yang akan mengerjakan bidang pekerjaan itu. Saudara-saudara, kadang-kadang orang mengkhotbahkan berikut ini atau seringkali kita mendengarkan berikut ini dikhotbahkan atau direnungkan dengan tekanan pada kesederhanaan mereka sebagai penjala ikan, bahkan kadang-kadang difonis sebagai orang yang miskin. Ini tidak salah,
tetapi itu kita menggunakan cara itu kita masih menggunakan cara pandang orang Yahudi pada waktu zaman Kristus. Karena bagi orang Yahudi yang disebut terpandang hanya 3 golongan, yaitu golongan agamawan, golongan pemerintahan, dan golongan tua-tua kampung atau orang-orang tua. Itu yang disebut terpandang waktu itu dan disebut orang yang punya kewibawaan. Pada hari ini saya sengaja kita melihat dari sudut pandang lain. Kita tidak akan melihat dari sudut pandang orang Yahudi di zaman Yesus yang melihat golongan di luar golongan agamawan, pemerintahan dan tua-tua sebagai yang sederhana, miskin dan tidak punya harga apa-apa. Mari kita memperhatikan bagaimana Yesus memilih murid-muridnya dengan sudut pandang masa kini atau sudut pandang yang lain. Pertama, tugas yang akan dikerjakan oleh murid-murid adalah menjadi penjala manusia. Penjala adalah bertugas untuk mengumpulkan, merangkul, dan mempersatukan ke dalam sebuah tempat yang disebut jala. Lalu kalau menjala manusia di sini, itu berarti tugas yang akan dikerjakan oleh murid-murid itu adalah mengumpulkan, merangkul, dan mempersatukan manusia ke dalam kerajaan Allah. Mengumpulkan dan merangkul, mempersatukan itu membutuhkan keterampilan dan profesionalisasi tersendiri. Tuhan Yesus sangat menghargai keterampilan Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes sebagai penjala ikan. Mengumpulkan, untuk mempersatukan, untuk merangkul, sebagai seorang penjala. Mesa pemuda tak yang malah pasti yang gagal kita ini syarat-syarat dia bisa muda. Mesa perbulangan, mesa sifat-sifat nabau, nabaunya susi sifat. Jadi membutuhkan profesionalisasi dan kompetensi yang tidak sederhana. Memang kalau kita bandingkan dengan orang yang diberi tugas untuk menjadi pemerintah atau pemimpin perusahaan, kompetensinya kan beda. Karena beda bidang kerja. Sudut pandang pertama yang saya lihat di sini yang perlu kita hargai ialah bahwa Yesus melihat pada Simon dan teman-temannya itu ada keterampilan khusus untuk dapat mengerjakan pekerjaan menjala manusia, mengumpulkan, merangkul, dan mempersatukan manusia. Yang kedua, Tuhan Yesus menghargai kemampuan ekonomi mereka sebagai pengusaha yang cakap dan berhasil. Ayat 20 menyebutkan bahwa Zebedeus, Yakobus, dan Yohanes memiliki tenaga kerja dalam bahasa upah. Oleh karena itu saya pikir bahwa tidak begitu gampang kita memvonis mereka adalah orang miskin karena mereka adalah pengusaha-pengusaha kawakan. Mereka adalah pemasok ikan di provinsi Galilea. Coba bayangkan kalau seorang atau coba bayangkan bagaimana kekayaannya orang kalau dia termasuk ikan satu provinsi. Penyedia ikan saja satu kecamatan sudah
Kira-kira kita bisa bayangkan bagaimana besar. Kalau dia termasuk ikan satu frekuensi, itu sebuah perusahaan besar. Dari latar belakang inilah sehingga mereka tanpa pikir, mereka mengikut Yesus karena stok ekonomi keluarganya cukup. Ditambah lagi dikatakan bahwa CBD sudah memiliki karyawan, tenaga upahan. Kita kesembaran kalau karyawan, itu berhasil hidup dia menjadi empat karyawan. Oleh karena itu keluarga Zebedeus dari mana Yohanes dan Yakobus berasal adalah berlatar belakang pengusaha yang kawasan. Tuhan Yesus ketiga, Tuhan Yesus memang murid-muridnya dengan memperhatikan sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita mengurapi pendeta Saudari Elvina Sari yang diurapi oleh Gereja Protestan Indonesia Timur menjadi pendeta. Pemanggilan atau pemilihan Saudara Elvina Sari atau Saudari Elvina Sari bukanlah pemilihan asal-asalan. Seorang calon pendeta harusnya lulus secara akademik sarjana teologi. Itu berarti bahwa gereja patut mempertimbangkan sumber daya manusianya. Ia harus lulus dari uji kompetensi sebagai calon pendeta. Karena itu, Gereja Protestan Indonesia Timur dalam pengangkatan dan pemanggilan pendeta tidak berpikir sederhana, tetapi berpikir yang komplementer, artinya kompleks, di mana orang itu diurapi karena punya kapasitas menurut pertimbangan Gereja Protestan Indonesia Timur. Dalam hal ini kemudian diserahkan kepada Tuhan untuk mendapat persetujuan secara rohani yang kita sebut pengurapan pendeta. Hari ini Saudara Elvina Sari menurut usulan GPIT telah memiliki kompetensi yang cukup, baik dari segi sumber dayanya maupun sumber daya ekonominya. Akan datang bela yang sekolah sila saja kita ada ekonominya. Ina kalau bela dia mau sila dibangun baru kita ada yang bensin. Itu diperhitungkan Tuhan itu. Nah, karena itu semua potensi yang dimiliki Saudara Elvina Sari kita serahkan kepada Tuhan hari ini dalam bentuk pengurapan, sehingga apa yang ada padanya menjadi cukup dan sempurna untuk menjadi pengumpul, pemersatu dan pelayan manusia. Amin. Terima
Gereja Protestan Indonesia Timur pada Gereja Majelis Sinode surat pemanggilan pendeta nomor 249 Anor 2 PMCPT 2 Maret 2022 berdasarkan tata laksana kependetaan Gereja Protestan Indonesia Timur yang telah dipenuhi oleh saudara Yayasan STH, yaitu 1. Telah menjalani proses pemuridan calon pendeta Gereja Protestan Indonesia Timur dari tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan 31 Mei 2021. 2. Lulus uji kompetensi kependetaan Gereja Protestan Indonesia Timur yang diselenggarakan pada Jumat 4 Juni 2021 di gedung Gereja Jemaat Reformasi Salosa dan dinyatakan layak untuk diurapi menjadi pendeta Gereja Protestan Indonesia Timur. 3. Disepakati pada sidang tahunan Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Timur tanggal 25 sampai 26 Oktober 2021 di Jemaat Makassar untuk diurapi menjadi pendeta Gereja Protestan Indonesia Timur. Maka pada pekerjaan Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Timur setelah melakukan koordinasi dengan para pekerja Majelis Jemaat Reformasi Salosa memanggil saudara Eviasari STH untuk diurapi menjadi pendeta Gereja Protestan Indonesia Timur pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 di gedung Gereja Jemaat Reformasi Salosa. Tanggal 25 Februari 2022 pada pekerja Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Timur, pendeta yang Tamamu Ketua Umum Asli Bunda Sekretaris. Surat pernyataan kesediaan untuk diurapi menjadi pendeta Gereja Protestan Indonesia Timur. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya, nama Elvi Lasani STH, tempat dan tanggal lahir Salu Dadeko 15 Agustus 1995, alamat Salosa, menyatakan bahwa saya bersedia untuk diurapi menjadi pendeta Gereja Protestan Indonesia Timur sesuai surat pemanggilan pendeta nomor 249 garing A.02 garing BPMS GBT garing angka 02 garing 2022 yang disampaikan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Timur kepada saya untuk selanjutnya melakukan tugas pelayanan kependetaan dengan setia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya sebanyak 2 lengkap, 1 di antaranya bermaterai secukupnya untuk dipergunakan sepenuhnya. Salosa 2 Maret 2022 yang membuat pernyataan Elvi Lasani STH. Maka pada hari ini saya selaku hamba Yesus Kristus atas nama Gereja Protestan Indonesia Timur akan menyelenggarakan penerapan pada sidang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti telah diumumkan kepada warga jemaat 2 hari ini berturut
sudut bahwa jika tidak ada keberatan yang sah atas diri dan pengajaran saudari Elvi Lasari sarjana teologi, maka pada hari ini saudari Elvi Lasari sarjana teologi akan digulati dalam jabatan pendeta. Karena tidak ada keberatan yang sah dan oleh penelitian Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Timur, saudari Elvi Lasari sarjana teologi telah memenuhi syarat untuk memangku jabatan pendeta, maka pada jam ini saudari Elvi Lasari sarjana teologi akan berlatih dalam jabatan pendeta. Firman Tuhan bersabda bahwa gereja adalah persekutuan yang diperintah dalam kuasa Allah oleh Yesus Kristus, Matius 8:18. Karena itu gereja tunduk dan taat kepada Kristus yang adalah kepala. Efesus 1:22-23, Kolose 1:11. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah maupun kepala-kepala dan pengajar-pengajar, untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Efesus 4:11-12. Oleh karena itu, jabatan gerejawi yang pendeta pada dua diaken adalah pemberian Kristus bagi jemaatnya, agar warga jemaat selalu mengalami penyertaan, pemeliharaan, dan berkat Tuhan dalam hidupnya, sehingga mampu melaksanakan tugas panggilan bersekutu, bersaksi, dan melayani. Dengan pemahaman demikian, maka kita percaya bahwa Tuhan yang telah memanggil saudari Elvi Lasari sarjana teologi untuk dilatih dalam jabatan pendeta. Adapun tugas dan fungsi pendeta adalah memberikan penyimpanan tangan atas jemaat pada setiap akta foto dan salam dan berkat dalam suatu ibadah. 2. Menetapkan kebijakan pengelolaan persembahan jemaat. 3. Melayani sakramen. 4. Melakukan pengurapan, keberkatan, dan penyembahan. 5. Mengawasi kemurnian ajaran gereja. 6. Melaksanakan penggembalaan. 7. Melaksanakan pendidikan dan pembinaan warga gereja. 8. Memperlengkapi, mendorong, dan menggerakkan warga jemaat untuk memenuhi panggilan bersekutu, bersaksi, dan melayani. Dengan demikian, nyatalah bahwa betapa mulia jabatan pendeta, karena ia melakukan pekerjaan yang besar untuk keselamatan umat manusia. Baginya dan bagi dialah selalu terdengar suara Kristus. Untuk menjadi kesaksian bahwa saudari Elvi Lasari sarjana teologi benar-benar menyerahkan diri bagi tugas kependetaan, maka di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saudari akan menyatakan ikrar dan janji. Untuk itu saya undang bersama. Ikrar dan janji saudara lakukan dengan mengikuti kata saya. Kita mulai. Pada hari ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada hari ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya menyatakan. Pertama. Saya yakin dengan sungguh-sungguh. Bahwa panggilan yang jatuh pada diri saya. Atas diri saya untuk menjadi pendeta adalah panggilan dari Tuhan. Kedua, saya percaya bahwa firman Allah yang disaksikan dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah satu-satunya dasar kebenaran yang menuntun pada keselamatan, sehingga saya harus berpegang teguh
teguh dalam hidup dan pengajaranku. dalam hidup dan pengajaranku. Ketiga, Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan mengemban tugas dan fungsi jabatan ini dengan setia dan patuh terhadap nasihat dan teguran gerejawi bila saya menyimpang dari kebenaran Alkitab, baik dalam kelakuan maupun dalam pengajaran. Terima kasih. Kita akan memasuki penerapan oleh para pendeta. Yang ada padamu, jangan dengan paksa, tapi dengan kerelaan sesuai dengan kehendak Allah dan dengan ketekgunan, dan jangan dengan mencari keuntungan, tetapi dengan pengertian diri. 1 Petrus 5 ayat 2. Amin. Saudara Elvi Lasari, sebagai teman sekerja di ladang Tuhan, firman Tuhan untukmu demikian. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang diperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Amin. Yeremia 1 ayat 3. Saudaraku Elvi Lasari, teman sekerja di dalam pelayanan, dengarkanlah firman Tuhan. Saya ambil dari Yesaya 42 ayat 1 demikian. Lihat, itu hambaku yang dipegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh roh di atasnya, supaya dia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Saudaraku Elvi Lasari, kawan sekerja dalam ladang Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan akan menjadi kekuatanmu dalam pelayanan yang saya pilih dari 2 Timotius 2 ayat 7 demikian. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Amin. Saudaraku Elvi Lasari, sarjana teologi, rekan sekerjaku dalam pelayanan Tuhan, dengarkan firman Tuhan bagimu dari Yesaya pasal 41 ayat 9b sampai 10. Firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Saudariku Elvi Lasari, sekerja pelayanan ladang Tuhan, selamat melayani. Dengarkanlah nasihat firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 21 dan 22. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya,
pesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Amin. Saudariku Elvira Sari STH, dengarkanlah firman Tuhan yang saya pilih bagimu pada hari ini dari Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba-Nya. Saudariku Elvi Lasari STH, sebagai teman sekerja di ladang Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan bagimu saat ini yang terdapat dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2 demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Seorang hamba Tuhan akan memimpin kita dalam nyanyian Mazmur 134 ayatnya yang ketiga. Gereja yang dimasuki pasal 134 ayat yang 'Untuk melaksanakan tugas pelayanan, maka hari ini aku menyematkan sekolah ini sebagai tanda dan pakaian Bapak. Dan jaga seluruh umat, karena saudaralah yang ditetapkan oleh Roh Kudus
diutus menjadi pemilik jemaat untuk menggembalakan umat Allah yang telah diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Kasihilah Kristus dan gembalakanlah domba-dombanya. Jadilah contoh dan teladan bagi semua orang percaya, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Bertekunlah dalam doa dan pembacaan Alkitab, dan jangan mengabaikan karunia yang diberikan Tuhan kepadamu. Tegukkanlah dirimu dan sabarlah dalam segala penderitaan sebagai seorang hamba Tuhan. Dengan demikian semua orang yang mendengarkan engkau akan terpelihara, dan apabila Gembala Agung datang, saudara akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Kepada saudari Elvina Sari, saya persilakan menghadap ke jemaat. Saudara-saudara sidang jemaat, sambutlah hamba Tuhan ini dengan sukacita dan terimalah firman Tuhan yang disampaikan kepadamu. Taatilah pemimpin-pemimpinmu, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atasnya. Jika saudara menyambut dia sebagai nabi, saudara akan memperoleh pahala nabi. Jika saudara percaya akan Kristus Yesus karena pekerjaannya, maka Kristus akan mewariskan kepada saudara hidup yang kekal. Kepada saudara Elvina Sari dipersilakan kembali menghadap ke depan. Maka ada kesempatan saudari bersama keluarga dan seluruh sidang jemaat memberi persembahan khusus dalam rangka penyerahan hari ini. Sementara persembahan khusus dijalankan atau dengan cara diangkat ke depan, ada kotak disiapkan juga di mana masing-masing kita akan membuat persembahan. Lalu saudari Elvina Sari sudah memberi persembahan khusus kembali ke tempat dan langsung sendiri. Kita antar persembahan ini dengan jemaat 319 ayat 1 sampai ayat yang ketiga.
bersyukur. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Tuhan telah mengaruniakan kepada kami seorang pekerja di dalam kebun anggur. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati, pikiran, dan perbuatan kami melalui hamba-Mu ini. Karuniakanlah Roh Kudus kepadanya untuk melakukan pekerjaan dan pelayanannya, sehingga ia bertekun sampai kedatangan Tuhan. Terimalah persembahan khusus yang telah dinyatakan kepadamu untuk menjadi keluasan kerajaan Dia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Surat keputusan pada ketua Majelis Sinode Gereja Presbyterian Indonesia Timur nomor 030 garis miring 1 garis miring 19 GPD garis miring 2 garis miring 2022 tentang penetapan jemaat yang dilayani pendeta Pilasari STH. Pada ketua Majelis Sinode Gereja Presbyterian Indonesia Timur setelah menimbang bahwa yang dilakukannya penerapan Pilasari STH menjadi pendeta GPD, maka perlu ditetapkan jemaat-jemaat GPD yang dilayani oleh pendeta Pilasari STH. B. Bahwa di mana perlu mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan jemaat yang akan dilayani oleh pendeta Pilasari STH dimaksud mengingat satu peraturan berdasarkan peraturan rumah Gereja Presbyterian Indonesia Timur, 2. Tata laksana pendataan Gereja Presbyterian Indonesia Timur, 3. Program pelayanan Gereja Presbyterian Indonesia Timur tahun 2022. Memperhatikan 1. Keputusan sidang tahunan Majelis Sinode Gereja Presbyterian Indonesia Timur tanggal 25 Oktober 2021 di Kota Makassar tentang program pelayanan GPD tahun 2022 untuk menerapkan Pilasari STH Gereja Presbyterian Indonesia Timur. 2. Keputusan rapat pada ketua Majelis Sinode Gereja Presbyterian Indonesia Timur tanggal 25 Februari 2022 tentang jemaat-jemaat yang disiapkan untuk dilayani di Pilasari STH telah selesai dirabu menjadi pendeta Gereja Presbyterian Indonesia Timur. 3. Penerapan Pilasari STH menjadi pendeta Gereja Presbyterian Indonesia Timur pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 memutuskan menetapkan tentang penetapan jemaat yang dilayani pendeta Pilasari STH, yakni 1. Jemaat Sion Kalkalinda baru, 2. Jika ada jemaat baru yang tidak ditetapkan BPJS selama tahun 2022. Kedua, penetapan jemaat yang dilayani pendeta Pilasari STH ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai 31 Desember 2022. Ketiga, ketika surat keputusan ini disampaikan kepada pendeta Pilasari STH dan jemaat yang dilayani untuk menjadi pegangan dalam pelayanan dengan ketentuan jika dipergunakan terdapat baik di luar dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Salosa pada tanggal 2 Maret 2022 pada ketika Majelis Sinode Gereja Presbyterian Indonesia Timur pendeta yang Ramal Ketua Umum meskipun dan sekretaris. Terima kasih. Pilasari Sarjana Teologi menyampaikan kemasulunya selanjutnya memimpin tata ibadah selanjutnya. Maka mari kita menangkannya dengan menyanyikan Jemaat 320 ayat 1 dan ayat yang kedua. Amin.
beserta saudara-saudara sekalian atas segala karunia anugerah Tuhan yang boleh saya peroleh pada hari ini, yang boleh disaksikan oleh sidang jemaat sekalian. Saudara-saudara, tiba saatnya saya akan menyampaikan khotbah sulung saya yang terdapat, yang saya angkat dari firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-6 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-8. Yesaya pasal 6 ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari pada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, yang menjadi tema dari perenungan kita saat ini untuk menuntun kita lebih jauh memahami kebenaran firman Tuhan saat ini, sama dengan kutipan Nabi Yesaya, ini aku, utuslah aku. Ini aku, utuslah aku. Saudara-saudara, Yesaya adalah seorang yang telah dikaruniai oleh Allah melalui berbagai macam penglihatan yang ia saksikan pada zaman Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja di Yehuda pada sekitar abad ke-7. Ketika Yesaya melihat Tuhan secara kasat mata, pertama-tama yang menjadi responnya ialah menyadari bibir, seperti yang dikatakan dalam ayat 5 pembacaan kita saat ini. Lalu dengan segala kasihnya, Tuhan melalui malaikatnya menjaga bibir Yesaya yang ia keluhkan itu. Maka dosa dan kesalahan yang dikeluhkan oleh Nabi Yesaya telah diampuni oleh Tuhan. Lalu saudara-saudara, ketika ia mendengar suara Tuhan, mencari sosok yang akan Tuhan utus menjadi hambanya, menyebarkan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah umat yang saat itu penuh dengan kejahatan dan berbagai pelanggaran, maka jawab Yesaya, ini aku, utuslah aku. Kalimat ini sebuah ungkapan yang sederhana, namun mengandung makna yang meluas dan luar biasa bagi pribadi Nabi Yesaya. Ini aku, utuslah aku adalah sebuah tawaran
di tengah kenyataan hidup yang kita alami pada saat ini, yakni penerapan pendeta. Dalam kehidupan pribadi saya selaku pendeta yang baru saja diurapi, dengan penuh iman dan sebuah ungkapan yang mengutip jawaban Nabi Yesaya kepada Tuhan, "Ini aku, utuslah aku," akan menjadi sebuah tawaran pribadi saya kepada Tuhan, tentunya dengan mengakui kepada Tuhan bahwa sama seperti Nabi Yesaya yang memerlukan otoritas Allah melalui jamahannya dalam hidup saya yang memiliki banyak kelemahan ini. Karena itu dengan bersungguh-sungguh saya sadari bahwa tanpa campur tangan Tuhan bersama dengan kuasa Roh Kudus-Nya terjadi dalam hidup saya menjalankan panggilan ini, maka saya tidak lebih dari setumpukan debu yang tidak berguna. Untuk itu disaksikan jemaat Tuhan yang hadir saat ini dan dukungan sidang jemaat sekalian, saya membutuhkan jamahan kasih Tuhan, sentuhan kasih Tuhan terjadi dalam hidup saya saat ini. Untuk itu saudara-saudara sekalian, dengan berpedoman pada kisah Nabi Yesaya, maka marilah kita menyadari segala kekurangan dalam diri kita masing-masing dan bertekunlah pada panggilan Allah melalui pelayanan dalam bentuk apapun. Kita percaya dengan demikian, dengan segala kesetiaannya, Tuhan akan menjamah hidup kita. Amin. Firman Tuhan. Saya jemput sidang jemaat sekalian berdiri. Baiklah, kita bersama-sama dengan semua orang percaya di semua tempat dan pada segala abad mengaku dan mengaminkan pengakuan iman rasuli. Saya akan bacakan dan saudara-saudara sekalian mengikuti dalam hati. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Saudara-saudara, sekali lagi kita diberi kesempatan untuk memuji, membesarkan nama Tuhan melalui pujian. Di samping itu kita kembali menyiapkan korban-korban syukur kita kepada Tuhan, dan diiringi dengan melakukan Kidung Jemaat 365 bagian B ayat 1 sampai ayat 6.
Kita kembali siapkan hati dan iman kita. Kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala hormat dan puji kami nyatakan di hadapan-Mu ya Tuhan pada saat ini. Begitu luar biasa kasih-Mu terjadi di tengah-tengah persekutuan kami yang boleh berkumpul dan bersekutu pada saat ini. Kami bersyukur atas sukacita melalui kebenaran firman-Mu yang baru saja didengarkan, yang disampaikan oleh hamba-Mu yang merupakan khotbah sunnah. Allah Bapa di sorga, jadikanlah kami seperti Nabi Yesaya yang senantiasa menyatakan segala kelemahan di hadapan-Mu dan menerima segala bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan. Karena kami percaya semua itu ada berkat Tuhan yang selalu Engkau nyatakan. Lalu pada saat ini kami berdoa bersama-sama, bersatu hati mendoakan akan para hamba-hamba yang boleh hadir saat ini. Berbagai macam pengorbanan yang dilakukan, khususnya dalam berbagai macam pelayanan yang boleh dilaksanakan dengan setia. Engkau melihat Tuhan hadir dalam hidup mereka, menambahkan segala kelimpahan yang dimiliki saat ini, dan biarlah kemuliaan nama Tuhan yang selalu disaksikan. Kami juga berdoa mendoakan segenap keluarga dan sidang jemaat yang boleh hadir pada saat ini menyaksikan kebahagiaan, sukacita yang tercurah saat ini. Engkau berkati mereka, Engkau jamah hidup mereka yang sakit, sehingga ada pemulihan yang sejati yang diperoleh dari Tuhan. Secara pribadi hamba-Mu yang telah diurapi saat ini ya Bapa, segala syukur dinyatakan, dan dengan penuh kerendahan hati tersyukur di hadapan-Mu, mengharapkan jamaah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan dalam melaksanakan tugas pelayanan yang sudah siap di hadapan menanti hamba-Mu. Di tengah-tengah sukacita kami saat ini ya Bapa, tak lupa kami mendoakan akan umat-umat-Mu yang ada di tempat ini sampai ke ujung bumi sekalipun, yang saat ini merasakan pergumulan. Apakah itu pergumulan penyakit, pergumulan dalam suasana duka cita, pergumulan karena kekurangan, pergumulan karena kelaparan, pergumulan karena berbagai bencana alam yang terjadi, pembunuhan, pencurian yang tersebar di mana-mana. Hadir dalam kehidupan setiap umat-Mu ya Bapa yang membutuhkan uluran kasih-Mu, sehingga ada pemulihan, ada sukacita, kesejahteraan yang mereka rasakan. Seterusnya ya Bapa, siang ini para hamba-hamba-Mu dari berbagai jemaat, bahkan kaum keluarga sekalian yang mungkin akan kembali ke jemaat mereka masing-masing, Tuhan pelihara dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati segala fasilitas yang akan digunakan dalam perjalanan, sehingga boleh tiba di jemaat mereka masing-masing dengan penuh selamat, dan di sanalah berkat dan sukacita selalu mereka rasakan. Kami juga berdoa bersama-sama mendoakan persembahan syukur yang boleh kami bawa kepada-Mu saat ini Bapa, yang merupakan kerelaan hati kami. Jangan jadikan sebagai sebuah kekurangan, namun kami percaya Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, dan ada berkat dari sana yang akan mengalir terus-menerus dalam kehidupan kami masing-masing. Selalu persembahan yang boleh tercurah saat ini, Engkau berkati tangan-tangan hamba-Mu yang akan mengelola, sehingga boleh menjadi
persembahan yang berbau harum di tengah-tengah ladang Tuhan di dunia ini. Ini doa syafaat kami, ungkapan syukur kami kepadamu. Layakkanlah kami di hadapan-Mu melalui pengampunan dosa yang selalu kami lakukan, dan berkehendaklah dalam setiap permohonan kami saat ini, karena kami mempercayai segala kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan sumber segala berkat dalam hidup kami, doa ini kami bawa kepada Bapa di surga. Amin. Sekali lagi saya sidang jemaat mau berdiri menyambut berkat. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, pulanglah dalam kehidupan keseharianmu, setialah pada firman Tuhan, dan jagalah kasih di antara kami. Sebagai jaminanmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Wakil jemaat disampaikan terima kasih kepada dua hamba Tuhan yang sudah melayani jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita duduk di balik kita dengan jemaat menyanyikan untuk jemaat 402. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ketiga. Bahwa
Tuhan Yesus memberkati kita.